terhormat, para dewan juri, dan yang saya hormati, guru pendamping. Apa kabarnya? Baik. Perkenalkan, nama saya Christine Anastasia Sibarani dari SMP Katolik Santo Fransiskus Assisi Samarinda. Nah, dewan juri, dongeng yang akan saya bawakan merupakan karangan saya sendiri loh. Sekarang banyak sekali remaja yang sibuk dengan ponselnya hingga lupa akan dunia nyata. Dewan juri, saya mau bertanya nih, apakah dewan juri pernah melihat cermin yang bisa berbicara? Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Liona dan Cermin Ajaib. Yuk, mari kita berpetualang di dunia yang penuh dengan kejutan. Di Samarinda seberang, hiduplah seorang gadis yang duduk di kelas 7 SMP. Gadis tersebut bernama Liona. Liona memiliki rambut panjang berwarna hitam dan mata kecoklatan. Liona hidup di sebuah rumah dekat tepian Sungai Mahakam bersama keluarganya. Hari itu, hari Sabtu, hari libur sekolah bagi Liona. Alarm ponselnya berbunyi nyaring. Tetapi Liona tidak bangun. 1 jam kemudian, pada pukul 7 pagi, alarm ponselnya berbunyi lagi. Kali ini sudah pagi ya. Tapi Liona langsung mengambil ponselnya lalu rebahan sambil bermain HP. Sekitar 2 jam kemudian, ibunya memperhatikan bahwa Liona tidak keluar dari kamar. Akhirnya ibunya pun menghampiri kamarnya. Ya ampun Liona, ibu sudah tunggu dari tadi, kamu tidak ada keluar dari kamar ya? Lihat, ibu, ayah dan adikmu sedang bergotong royong membersihkan rumah. Tapi kamu masih saja bermalas-malasan. Cepat, kamu cuci piring lalu bereskan di gudang. Nanti saja, Bu. Tidak ada kata nanti-nanti. Kerjakan sekarang juga. Iya deh, Bu. Ini kan lagi liburan. Aku mau santai-santai. Kenapa malah disuruh-suruh sih? Meskipun hati Liona sangat kesal, ia tetap melakukan tugasnya. Setelah cuci piring, dia pun pergi ke gudang, membereskan semua tumpukan-tumpukan barang yang berserakan di lantai. Setelah selesai, dari ujung mata Liona, ia melihat sebuah kotak. Ada cahaya-cahaya samar yang keluar darinya. Apa ini ya? Oh, cermin. Aduh, cahayanya berkilau sekali. Tapi cermin ini berdebu juga ya. Nah, sekarang kan sudah bersih cerminnya. Lumayan deh, aku taruh di kamar saja. Malam harinya, Liona pergi ke kamarnya, tetapi pikirannya tidak bisa terlepas dari cermin yang ia temukan. Akhirnya Liona pun mengambil cermin yang ada di meja belajarnya. Tiba-tiba, apa ini? Apa ini? Cerminnya kok bergetar-getar? Apa ini? Setelah cermin tersebut berhenti bergetar, ada suara hembusan yang keluar. Selamat malam, Liona. Oke, cermin peniga. Aku akan membantumu menjadi anak yang hebat.
Nah, Dewan Juri, tahu tidak apa arti dari ake cermin peniga? Artinya adalah aku adalah cermin kebaikan. Kalimat ini diambil dari bahasa suku Dayak Kenyah. Tunggu. Kamu cermin yang bisa berbicara? Iya. Coba lihatlah ke dalam cermin. Liona memerhatikan dirinya yang ada di cermin, dan entah kenapa ia tampak lebih bahagia. Padahal ia tidak lagi tersenyum. Ini adalah gambaran dirimu di masa depan. Kamu akan menggapai semua cita-citamu, membuat dirimu dan keluargamu bangga. Tapi jika kamu tidak mau berubah, maka semua ini akan lenyap dan aku akan hancur. Apakah kamu mau berubah, Liona? Jantung Liona berdegup dengan kencang. Hancur. Aku mau berubah. Pada hari Senin, alarm ponselnya berbunyi lagi. Tetapi kali ini Liona bangun pagi. Sebelum beraktivitas, Liona berdoa sebentar. Lalu dia pun keluar dari kamar, mandi, lalu sarapan telur dan susu. Setelah sarapan, adik perempuannya, Kina, mengajak Liona untuk bersepeda. Akhirnya mereka pun bersepeda bersama. Kring, kring. Saat bersepeda, mereka bertemu dengan teman-teman lainnya. Mereka juga sedang bersepeda loh. Bersama-sama mereka pun bersepeda pergi ke Kampung Ketupat. Mereka menikmati pemandangan Sungai Mahakam yang sangat indah, bercanda dan tertawa bersama. Setelah pulang, ibu memasak salah satu makanan khas dari Kalimantan Timur, yaitu nasi bekepor. Nasi bekepor merupakan makanan favorit Liona. Tetapi perubahan Liona tidak terjadi secara instan. Malam harinya, dia malah menggunakan ponselnya daripada mengerjakan tugas yang terbengkalai. Sampai larut malam, tidak terasa tugasnya tidak ada yang selesai. Tiba-tiba ada suara retakan dari cermin tersebut. Liona pun kaget karena dia tahu itu ulahnya sendiri. Cermin tersebut perlahan rusak. Aduh, aku tidak bisa begini terus. Aku harus mengerjakan tugasnya sekarang. Liona pun dengan serius mengerjakan semua tugasnya sambil mencari jawaban di internet. Keesokan harinya, pada hari Senin, Liona bangun dengan semangat tanpa harus dimarahi oleh ibunya. Dia mengenakan seragamnya lalu pergi ke sekolah dengan semangat yang lebih antusias. Dia menyapa teman-temannya lalu mulai bersosialisasi. Saat bel pulang tiba, dia pergi ke rumah dan langsung ke kamar. Cermin yang awalnya sangat bersinar, kini cahayanya mulai meredup hingga akhirnya hilang. Retakan tadi malam pun sudah tidak ada lagi. Hai cermin, kamu sudah pergi ya? Tapi itu artinya aku sudah memulai langkahku sendiri. Ada satu suara yang terngiang di hati Liona, yaitu, jika semua cahaya di cermin ini sudah hilang, itu berarti kamu sudah perlahan menjadi anak yang hebat. Lanjutkan, Liona.
Akhirnya Liona pun tahu, menjadi anak hebat tidak perlu ilmu sihir ataupun keajaiban. Cukup niat dari hati dan mulai dari langkah-langkah kecil. Nah, itulah dongeng dari Liona dan cermin ajaib. Sebelum saya berpamitan, izinkan saya berpantun dulu ya. Burung terbang tinggi melayang, langit biru tak berawan. Kebiasaan baik menjadi terang, anak hebat pasti ringan tangan.